Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-29 ini didukung oleh para pelaku. Kuku sebagai saudagar kaya, Jumali Jendra sebagai Pangeran Panji, Koni sebagai Melan, Heni sebagai Dewi Anggraini, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Novia Mandagi sebagai Permaisuri, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Perlahan namun pasti, kapal dagang milik Bapak Wong melaju dan terus melaju menuju tepian dermaga. Kota Raja Kahuripan sebagai ibu kota kerajaan Jenggala telah dimasuki. Kapal pun kian merapat ke dermaga. Kesibukan luar biasa telah tampak di pelabuhan itu. Bapak Wong mulai memerintahkan awaknya menurunkan layar dan menjatuhkan jangkar atau sau. Turunkan barang dagangan. Jenggala. Rasanya kita memang harus berpisah. Kita tidak berjodoh rupanya. Aku harus jadi orang kapal. Ya, kapal dagang yang sekarang ini sedang aku naiki. Aku orang kapal, Jenggala. Aku bukan orang istana lagi. Istanaku sekarang adalah kapal ini. Kakang Panji, ayo kita turun. Kakang kan janji mau ajak Nenek jalan-jalan di bawah sana. Ayo, Kang. Bagaimana ya? Aku diberi pekerjaan mengawasi kapal ini, Nenek. Sebentar saja, Kang. Dan lagi di Jenggala ini kan aman. Yuk, kita turun sebentar, jalan-jalan. Ayo, Kang. Di kota Raja Kahuripan ini terlalu ramai, Nenek. Di sini sulit membedakan antara orang yang jahat dan yang baik. Sepertinya keadaannya aman, tenang, dan tentram. Lihat, Kang. Orang pada sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang belanja barang kelontong, belanja keperluan dapur. Bahkan itu, Kang, di sana itu. Ayah sudah ramai dikerubungi para pembelinya. Nah, bukankah dari atas geladak kapal semua sudah tampak jelas? Mengapa harus turun berjalan dengan orang-orang ramai? Apalagi gadis secantik kau. Wah. Kenapa, Kang? Ya, pasti banyak yang mencoba dekat-dekat dirimu. Senggol-senggol sedikit, lalu... Lalu apa, Kang? Aku cemburu. Aduh, Kakang. Aduh, jangan dicubit-cubit. Aduh, ampun. Makanya, ampun. jangan mulai dulu. Tapi, kau memang cantik kok. Aduh. Ampun Tuan Putri, ampun. Kang Panji, ada apa di tengah-tengah pasar itu? Sepasukan prajurit? Apa mereka sedang meronda? Ada apa di Jenggala ini? Ada apa kira-kira ya, Kang? Apakah Jenggala kemasukan durjana pendusta nyawa? Atau barangkali ada pidana pati yang melarikan diri dari rumah penjara? Untung kita tidak jadi turun, Kang. Iya, nah, tenang-tenanglah di sini, Mene. Sepasukan prajurit istana itu tidak akan mungkin menaiki kapal kita. Tetapi lihatlah, di sana para prajurit memeriksa setiap kereta berkuda yang lalu lalang. Nah, itu, Kang. Bahkan ada yang naik dan memeriksa kapal yang bersandar di sana itu. Lihat, Kang, itu. Ada apa ya? Aneh. Setiap kereta berpenumpang diperiksa. Setiap kapal yang bersandar pun dinaiki lalu digeledah. Hei, siapa sih yang punya kapal ini? Ayo jawab, siapa? Saya pemilik kapal ini, Tuan Prajurit. Benarkah? Tidak bohong. Benar, saya pemiliknya. Ada apa, Tuan Prajurit? Kami diperintahkan memeriksa setiap angkutan, baik angkutan air, angkutan darat, maupun angkutan berkuda. Kapal kami tidak membawa ataupun menyimpan barang-barang terlarang. Mengapa mesti diperiksa? Ini perintah, tidak dapat diganggu-gugat. Prajurit, naiki kapal dan periksa. Yuk. Ayo, Nenek. Ini kamu Tunggu. Hentikan. Jangan sembarangan bertindak. Hei, kau tidak berhak menghentikan kami. Kapal ini berdagang dan bersandar di wilayah kami. Teruskan pemeriksaan. Cari terus. Teliti semua ruang dan tempat. Hei, kalian boleh memeriksa, tetapi tidak boleh merusak. Hei, tidak bisakah kau sedikit diam? Justru Tuan Prajurit sendiri. Tidak bisakah Tuan bersikap sedikit santun? Ini kapal kami, milik kami, hak kami. Tetapi Tuan memperlakukannya seolah-olah kapal ini tidak bertuan. Kami terpaksa melakukan ini semua.
Memeriksa semua lorong, sudut-sudut, bahkan tumpukan kotak sekalipun harus kami geledah. Sebenarnya apa yang Tuan cari? Seseorang, ya. Seseorang yang tidak boleh siapapun tahu. Aneh. Ini memang tugas aneh. Karena baru sekarang hal seperti ini dilakukan. Hei, bagaimana prajurit? Apakah ada tanda-tanda seseorang sembunyi di kapal ini? Tidak ada, Tuan. Tidak ada. Kami tidak mendapatkan jejak apapun, Tuan. Pemuda Panji berhasil lolos dari sergapan. Begitu para prajurit Jenggala bergerak menaiki lambung kapal, Panji terlebih dulu terjun lompat ke air dan berenang menyelam ke tepian dermaga yang agak jauh dari kapal. Rupanya malam telah tiba. Tapi aku belum berani terang-terangan menampakkan diri. Ada apa sebenarnya di Jenggala? Apa yang telah terjadi? Apakah kota raja kemasukan telik sandi musuh? Aku sempat lihat tadi, ada orang berjalan tiba-tiba disergap para prajurit dan dibawa entah kemana. Dan lucunya, orang yang ditangkap itu mirip denganku. Mirip denganku. Ditangkap. Jangan-jangan mereka memang sedang mencari-cari aku. Tapi apa salahku? Pembuat keonaran, kerusuhan, mengganggu ketertiban. Iya. Rama Prabu mungkin mencariku sehubungan dengan perjodohan darah biru antara aku dengan Putri Sekartaji. Kalau tidak cinta, kenapa harus dipaksa-paksa? Pasukan prajurit berkuda menuju kemari. Apakah mereka melihat kehadiranku di balik pohon ini? Aku harus sembunyi. Tadi aku melihat ada orang di balik pohon besar ini. Iya, jelas sekali dia seorang pemuda. Ayo prajurit, cari di sekitar sini. Ayo cari lekas. Ayo, cari. Cepat kejar, dia terbang ke arah sana. Dia ada di atas hubungan istana itu. Pemuda Panji kini berada di lingkup areal istana. Ia melompat dari wewungan satu ke wewungan bangunan istana yang lain. Begitu seterusnya. Para penjaga di bawah tidak ada yang mengetahui bahwa di atas mereka ada sebuah bayangan hitam melompat-lompat, terbang dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain. Hingga akhirnya... Sekarang aku sampai di wewungan atap Kaputren. Ya, ini adalah bangunan Kaputren. Aku baru ingat sekarang. Katanya Anggraini berada di istana Jenggala. Coba, aku ingin membuktikan kabar itu. Aku akan melompat turun dan memeriksa Kaputren. Ya! Tampaknya Kaputren tidak dikawal secara ketat. Aku bisa bebas keluar masuk tanpa seorang prajurit pun tahu. Siapa itu? Siapa? Benar. Itu suara Anggraini. Anggraini. Siapa? Paman Kisarpo Gunung? Anggraini. Ini aku, Panji. Kakak? Pangeran,
Pangeran Panji. Anggraini, betapa aku sangat rindu padamu. Pangeran. Pangeran. Anggraini. Pangeran. Pangeran. Anggraini. Mengapa pergi begitu lama sekali? Anggraini. Panjang sekali bila aku ceritakan. Pangeran, jangan pergi-pergi lagi. Akhirnya kau kembali juga, anakku. Sekian lama romomu dan ibundamu dalam kecemasan, kebimbangan dan keresahan. Kemana saja kau selama ini, Panji? Hati seorang ibu paling tidak bisa kalau anaknya tiada kabar beritanya. Saya kembali untuk Anggraini. Untuk sebuah cita-cita yang selama ini terpendam. Hamba senang dan gembira sekali. Pangeran telah kembali dan berkumpul di istana. Dengan begitu, pekerjaan hamba telah selesai, Gusti Prabu, Gusti Permaisuri. Tidak, Nini Anggraini. Kau masih boleh menetap dan tinggal di lingkungan istana ini. Saya tidak mengerti. Apa maksud dari semua ini? Nini Anggraini, keluhuran dan kemuliaan budimu akan selalu kami kenang, Nak. Ibunda, ada apa ini sebenarnya? Pangeran, hamba akan kembali ke tempat asal hamba, ke Dumpri. Tidak. Tidak satupun boleh mengusirmu dari sini, Anggraini. Tidak siapapun. Tempatmu di sini, Anggraini. Panji, ingat, kau adalah putra seorang raja. Dengarkanlah ucapan romomu, Panji. Tidak. Aku tidak akan kawin dengan siapapun. Tidak juga dengan Putri Sekartaji. Kecuali dengan Dewi Anggraini. Bagai halilintar menyambar di pagi cerah itu, Raja Jenggala dan Permaisuri tersentak terpaku. Pemuda Panji telah benar-benar menjatuhkan pilihannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah reaksi kemudian dari Raja maupun Permaisuri Jenggala itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Persembahan dari Citra Beauty Lotion dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya.